Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dedi Supriyadi. Nah, di video kali ini masih membahas terkait persiapan untuk tes tertulis ataupun CAT calon PPS untuk pemilu tahun 2024. Video ini hanya sebagai pembelajaran ataupun bahan untuk persiapan tes CAT, dan bila mana memang ada hal yang harus dikoreksi, boleh koreksi bersama di kolom komentar. Seperti biasa, untuk yang belum subscribe silahkan subscribe dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya. Nah, kita lanjutkan untuk soal selanjutnya, itu nomor 18. Kewenangan Mahkamah Konstitusi tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal A. Pasal 24 ayat 1, B. Pasal 24A ayat 1, C. Pasal 24B ayat 1, D. Pasal 24C ayat 1, E. Pasal 25 ayat 1. Jawaban yang benar adalah D. Pasal 24C ayat 1. Pembahasannya yaitu pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Nomor 19. Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, maka pelaksana tugas kepresidenan adalah A. Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, dan Ketua DPR secara bersama-sama. B. Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, dan Ketua DPR dan Ketua MPR secara bersama-sama. C. Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan secara bersama-sama. D. Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bergantian. E. Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam secara bersama-sama. Jawaban yang benar adalah D. Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bergantian. Pembahasannya yaitu baca Undang-Undang Dasar 1945 pasal 8 ayat 3, jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya 30 hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan ke dalam pemilihan umum sebelumnya sampai habis masa jabatannya. Nomor 20. Bagaimana teks Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat 4? A. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang. B. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. C. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. D. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. E. Gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Jawaban yang benar adalah E. Gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
Nomor 21. Dalam menjalankan tugasnya, Ketua KPU Provinsi bertanggung jawab kepada A. KPU RI, B. Ketua KPU RI, C. KPU RI dan DPRD Provinsi, D. KPU RI, Gubernur dan DPRD Provinsi, E. Rapat pleno. Jawaban yang benar adalah E. Rapat pleno. Pembahasannya yaitu baca Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 11 Ayat 3. Kemudian bandingkan perbedaan pengertian pertanggungjawaban KPU Provinsi secara kelembagaan kepada KPU RI. Baca pasal 49 ayat 1. Nomor 22. KPU Kabupaten atau Kota wajib menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS kepada peserta pemilu paling lama A. 3 hari setelah rekapitulasi di kabupaten atau kota, B. 5 hari setelah rekapitulasi di kabupaten atau kota, C. 6 hari setelah rekapitulasi di kabupaten atau kota, D. 7 hari setelah rekapitulasi di kabupaten atau kota, E. 9 hari setelah rekapitulasi di kabupaten atau kota. Jawaban yang benar adalah D. 7 hari setelah rekapitulasi di kabupaten atau kota. Pembahasannya yaitu baca Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 20 Poin K. Nomor 23. Apa singkatan KPPS? A. Kelompok Panitia Pemungutan Suara, B. Kelompok Pelaksana Pemungutan Suara, C. Kelompok Penyelenggara Penghitungan Suara, D. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, E. Kelompok Pemungutan dan Penghitungan Suara. Jawaban yang benar adalah D. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara. Pembahasannya yaitu kelompok penyelenggara pemungutan suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara atau TPS. Nomor 24. Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi A. Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tetap di TPS bersangkutan, B. Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan, C. Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan, D. Penduduk yang telah memiliki hak pilih, E. Semua jawaban benar. Jawaban yang benar adalah E. Semua jawaban benar. Pembahasannya yaitu baca Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 348 Ayat 1. Nomor 25. Apabila terdapat kekeliruan dalam memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS paling banyak A. 1 surat suara pengganti, B. 1 surat pemilu ulang, C. 2 surat suara pengganti, D. 2 surat suara pengganti selama surat suara cadangan mencukupi, E. 2 surat suara pengganti selama surat suara mencukupi. Jawaban yang benar adalah A. 1 surat suara pengganti. Pembahasannya bisa baca Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 355 Ayat 3. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.